Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Perhatikan gambar sistem organ pada manusia di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan sistem. Jadi yang namanya sistem organ ini adalah kumpulan dari organ-organ yang menjalankan fungsi tertentu. Gambar tersebut menunjukkan organ yang namanya di sini ada ginjal, lalu ada ureter, lalu ada kantung kemih. Nah, kantung kemih atau namanya vesikula urinaria, lalu yang terakhir tempat keluarnya, salurannya itu namanya uretra. Organ-organ tersebut termasuk ke dalam sistem organ ekskresi. Ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, di mana organ ginjal ini berperan untuk menghasilkan atau mengeluarkan yang namanya urin, menyaring darah, dan beberapa zat lainnya, sehingga yang dibuang itu adalah zat buangan atau zat yang sifatnya racun bagi tubuh. Nah, berarti jelas ya, jawabannya adalah ekskresi. Kalau yang pernafasan, yang A, pernafasan itu kan fungsinya untuk menghirup oksigen ya, dapat menghasilkan energi dan mengeluarkan karbon dioksida. Oh, berarti bernafas ini organ-organ penyusunnya itu adalah hidung. Ada hidung, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di mana mulai dari bronkus sampai di sini alveolus ini adalah paru-paru yang ada di dalam paru-paru. Lalu ada pencernaan. Pencernaan tadi udah dijelaskan sempat di awal ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar sampai dengan anus. Kalau reproduksi, berarti kalau reproduksi ini organnya adalah testis untuk di laki-laki, kalau di perempuan ovarium, dan beberapa organ-organ lainnya. Next, fungsi dari jaringan yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah, nah di sini udah jelas banget bahwa gambar ini adalah gambar dari jaringan epitel, yang mana letak dari jaringan epitel ini adalah bagian jaringan yang terletak di bagian permukaan ya, permukaan, baik itu permukaan luar tubuh atau misalnya bagian dalam tubuh. Bagian dalam tubuh ini maksudnya apa? Yang ngebungkus organ-organ di dalam tubuh kita. Kalau bagian luar tubuh kita ya jelas ya, bagian misalnya kulit, bagian kaki, bagian luarnya itu namanya jaringan epitel. Oh, berarti kalau fungsinya yang ngebungkus, maka fungsinya itu adalah untuk melindungi permukaan organ. Mana di sini jawabannya yang tepat? Yang B ya. Kalau yang A sebagai alat gerak aktif, ini fungsi dari jaringan otot. Yang mana otot itu sendiri ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Menerima dan menghantarkan impuls. Oh, berarti ini masuknya ke jaringan saraf ya. Ada sel dendrit, neurit, badan sel, akson, skewan. Nah, itu adalah jaringan saraf untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang nanti diolah ke otak ataupun ke bagian medula oblongata. Lalu yang D, menghubungkan organ yang satu dengan yang lainnya. Ini bukan ya, ini jaringan ikat namanya. Oke, jadi jawabannya yang di atas ini ada jaringan epitel ya. Epitel banyak banget bentuknya karena tergantung letak dan fungsinya juga. Next, masih sama. Pertanyaannya tentang jaringan epitel pada hewan dan jaringan epidermis pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama, yaitu jadi kalau pada hewan itu namanya jaringan epitel. Kalau pada tumbuhan ini namanya jaringan epidermis, bagian terluar dari lapisan entah itu daun, akar, ataupun batang.
Fungsinya sama. Oh, berarti fungsinya untuk pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Maka jawabannya yang B ya. Kalau yang A sebagai pengangkut zat makanan. Kalau di hewan ini namanya jaringan darah. Di darah ada eritrosit ya. Kalau pada tumbuhan namanya jaringan xilem dan floem sebagai transportasi zat makanan ya. Sistem transportasi, sistem peredaran darah kalau di manusia. Sebagai penyokong atau penguat, kalau di tumbuhan ada namanya sklerenkim, lalu ada istilah lainnya kolenkim untuk tumbuhan yang masih mudanya. Kalau di manusia itu ada jaringan ikat. Lalu sebagai alat penerima rangsang, bukan ya? Oke, jadi jelas jawabannya yang B sebagai pelindung. Ingat ya, melindungi jaringan epidermis dan jaringan epitel itu. Gambarnya yang seperti apa? Nah, dapat kalian lihat gambar berikut ini. Next, perhatikan gambar penampang melintang batang tumbuhan dikotil di bawah ini. Jaringan penyusun anatomi batang nomor 2 dan fungsinya adalah batang tumbuhan dikotil kalau kita sayat secara melintang ya. Dapat diamati bagian-bagiannya kita harus tahu juga ya dari 1 sampai 4 ini. Kalau yang paling terluar ini udah jelas epidermis. Ingat ya, lapisan-lapisan yang paling terluar yang fungsi untuk melindungi bagian dalam itu adalah epidermis. Lalu yang nomor 2 ini namanya floem. Ini epidermis untuk pelindung. Kalau floem itu mengangkut ya, untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Berarti kalau mengangkut hasil fotosintesis ya jelas ya, dari daun akan diedarkan ke seluruh organ tumbuhan yang lain. Kenapa di daun? Ya karena fotosintesis ini terjadinya pada organ daun. Yang ketiga ini namanya kambium. Kambium ini yang menyebabkan aktivitas pelebaran batang. Oh, tumbuh itu ke samping. Nah, untuk yang tumbuh ke samping biasanya hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Makanya kenapa tumbuhan dikotil itu besar-besar identiknya ya. Batang pohon itu lebar-lebar karena dia punya kambium. Karena kambium ini sebagai aktivitas meristem sekunder. Lalu yang keempat ini namanya xilem. Xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral. Nah, berarti kalau mengangkut air dan garam mineral ini dari akar menuju daun. Nanti dilanjutkan di daun itu hasil fotosintesisnya diedarkan hasil makanannya oleh floem ke seluruh organ tumbuhan yang lainnya. Maka di antara ABCD ini yang benar adalah yang D ya, floem. Organ batang, jaringan batang yang ditunjuk oleh nomor 2. Oke, next. Perhatikan gambar di samping. Komponen abiotik pada ekosistem akuarium adalah, di sini kata kuncinya adalah abiotik. A itu artinya tidak. Oh, berarti bios itu hidup. Maka ini adalah makhluk tak hidup. Kita harus tahu ya, beda antara benda mati dengan abiotik. Kalau benda mati, kayak misalnya pensil, pulpen, itu benda mati. Tapi kalau batu, itu masuknya ke makhluk tak hidup. Karena yang namanya makhluk ini segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, kalau benda mati itu bukan Tuhan yang menciptakan. Gitu ya. Nah, lawan dari abiotik ini, lawannya itu adalah biotik. Biotik ini adalah makhluk hidup. Dari kata bios artinya hidup. Gambar di samping itu adalah gambar akuarium. Kita lihat ya, mana nih yang termasuk komponen abiotik pada ekosistem akuarium. Ikan, tumbuhan, plankton bukan ya, ini biotik. Air, batu, pasir. Ya, ini dia jawabannya yang B. Gampang banget ya. Ikan, air, pasir, enggak ya ikannya. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk komponen biotik adalah, masih ingat biotik ini komponen yang apa? Ya, komponen yang hidup.
Seorang siswa memperoleh data komponen ekosistem sebagai berikut. Sekarang coba kita tentukan ya, mana yang termasuk biotik dan mana yang termasuk abiotik. Yang pertama cahaya matahari, ini biotik bukan? No, ini abiotik ya. Tanah, iya abiotik juga sama. Batu, abiotik. Belalang, ini dia, biotik. Termasuk makhluk hidup ya. Pohon beringin, biotik. Cacing, biotik. Jamur apa? Ya, biotik. Kenapa jamur termasuk biotik? Ya karena dia makhluk hidup, termasuk ke dalam kingdom fungi. Kalau cacing tadi termasuk kingdom animalia. Kalau pohon beringin masuknya ke kingdom plantae. Kalau air abiotik, udah jelas ya. Maka jawabannya adalah 4, 5, 6, dan 7 yang C.